Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haryadi dari kelas 1D4 lanjut jenjang Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan tentang praktikum sistem operasi embedded. Langsung saja, yang pertama saya akan overview dulu tentang membuat sistem operasi embedded pada modul 4 ini. Sebelumnya saya sudah membuat tentang sistem counter dan sistem counter yang sebelumnya saya buat akan saya aplikasikan pada sistem operasi embedded ini. Sistem operasi embedded ini adalah interupsi berbasis timer. Jadi sebuah timer dibangkitkan untuk menghasilkan interupsi dengan waktu yang ditentukan, misalnya 60 mili-detik. Maka setiap 60 mili-detik sekali timer akan membangkitkan sinyal interupsi. Dan interupsi ini digunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi misal sistem bekerja itu setiap 60 menit atau 60 mili-detik itu akan membangkitkan sinyal interupsi, dan sinyal interupsi tersebut akan mengerjakan sebuah proses atau program yang sudah ditentukan. Kemudian apa sih manfaat dari sistem operasi embedded ini? Misalnya jika diinginkan kecepatan motor harus diukur setiap 0,5 detik sekali, atau seperti ini, display yang harus disegarkan 40 mili-detik sekali, perhitungan kontrol PID harus dilakukan 20 detik sekali, dan lain-lain. Kemudian saya akan langsung menjelaskan pada programnya. Sebentar, saya buka dulu. Saya sudah membuat programnya. Sebelumnya saya di praktikum kemarin kan sudah membuat sebuah counter objek ya, dengan program seperti berikut untuk mendeteksi suatu objeknya. Di sini pada pendeteksian suatu objek menggunakan while, yang artinya waktu atau scheduler atau penjadwalan itu atau pewaktunya itu tidak teratur, atau bisa dibilang dengan sampling waktunya itu tidak beraturan. Jadi pada penggunaan sistem embedded ini saya akan menggunakan sebuah sistem yang waktunya atau waktu pengerjaannya tersebut atau di interrupt timer sebesar 2 milisecond secara scheduler atau secara terjadwal. Jadi langsung ke program intinya. Di sini saya membuat SEAS atau sistem embedded operational system. Pada kali ini saya membuat suatu subroutine yaitu sch.init dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu sampling timernya, sampling atau ABB1 timer clocknya, ada hardware yang saya gunakan atau STM32 F411 CEU6 ini menggunakan clock 84 MHz dengan bridge scaler. Dengan saya menggunakan bridge scaler 42000
ya, sehingga menghasilkan tick yaitu 0, milisecond dengan interval timernya 1 milisecond. Kemudian interval timer ini saya menggunakan rumus periode dikali tick. Jadi periode yang diambil itu dari ini, atau bisa ditentukan sendiri mau berapa milisecond interrupt timer yang akan digunakan. Kemudian periode juga dirumuskan interval timer per tick. Jadi periode 1 periode itu sama dengan 1 milisecond per 0,5 milisecond, sama dengan 2 periodenya sama dengan 2. Kemudian untuk menyeting atau memasukkan dalam programnya seperti ini, tim space handler, terus prescarenya diatur 42.000 dikurang 1 berarti kan 30.99. Kemudian counter enable saya upkan. Kemudian init periodnya seperti rumusnya yang di atas, periode dikali 2 min 1. Kemudian untuk inisiasi timernya saya menggunakan sinit seperti ini, dan untuk memulai timernya menggunakan start. Saya menggunakan tim 4 atau timer 4 pada STM32 ini. Kemudian setelah ini program akan melanjutkan ke ini tim 4 hierarchy handler atau interruptnya. Jika interrupt bekerja, ini juga bekerja seperti ini, maka akan langsung mengerjakan ketika ini bekerja dan akan langsung mengerjakan task run. Task run ini akan loncat ke sini, yaitu di sini di task run ini kan ada task init. Ini seperti setupnya dari task run. Kalau pada Arduino, program Arduino itu seperti void setup. Kalau void task run ini difungsikan sebagai void loopnya seperti di program Arduino. Jadi di task run ini saya masukkan program, yaitu program sensornya yang sebelumnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dikarenakan ini menggunakan while, karena while di sini dilarang untuk penggunaannya pada sistem operasi embedded, dikarenakan dia bisa melebihi waktu penjadwalan yang telah ditentukan. Kemudian jika sensor mengenai suatu objek seperti ini, maka bouncing sama dengan bouncing geser 1. Bouncing ini saya inisiasikan yang pertama, yaitu ada 8 bit atau 8 tick, yaitu jika ada suatu objek datang maka tick tersebut akan digeser satu-satu jadi menjadi 1111 0. Seterusnya jika tidak ada maka akan ditambah 1. Kemudian jika suatu, atau jika di sini saya inisiasikan sensor, jika suatu sensor tersebut mengenai objek dalam waktu 3 tik atau 3, misal 1 tik itu ketika 0x01 itu berarti kan dari 0x FF ini berarti 11111110. Terus tik yang kedua 111111 101 dan kemudian 11111100. Jika
teks tersebut mencapai x0 x03, maka akan menjalankan counter update. Counter update ini apa? Yaitu menambahkan jumlah counter. Dalam hal ini maka LED akan menyala secara terus menerus jika if ini berjalan, atau counter akan berjalan. Kemudian counter show ini untuk indikator bahwa counternya berjalan pada, yaitu indikator pada LED-nya. Kemudian untuk counter reset counternya ini fungsinya atau dalam hal programnya sama dengan ini, cuman untuk untuk GPIO nya atau saya menggunakan tombol, yaitu tombol reset. Jika tombol ditekan, fungsinya ini sama seperti sebelumnya, dan ketika ticknya itu sampai 0x03 maka akan menjalankan counter 0. Dalam hal ini counter sama dengan 0, atau lampu pada indikator itu mati semua, atau counter sama dengan 0. Jadi seperti itu program sistem dalam membuat sistem embedded, operasi embedded. Terima kasih, dan saya selanjutnya akan mendemokan seperti video berikut ini. Ini adalah demo dari sistem operasi embedded yang setelah saya buat. Fungsinya itu sama, yaitu tentang counter. Jika benda mengenai suatu objek, maka dia akan meng-counter dengan indikator seperti pada lampu yang berjalan seperti ini. Kemudian jika suatu objek tetap berada pada sensor dan tidak berpindah dari suatu sensor tersebut, maka counter akan berhenti dan menunggu suatu objek tersebut pergi atau melewati suatu sensor seperti ini. Maka counter akan berhenti menunggu selama objek telah pergi dari sensor atau sensor tidak mensensing suatu objek ini. Kemudian saya akan menemukan tentang resetnya yaitu tombol yang ini. Saya akan tekan, maka dia akan mematikan semua lampu pada counter seperti ini. Terus kemudian jika suatu tombol reset ditekan secara terus menerus, tekan ditahan, maka dia tidak akan melakukan reset. Dia akan menunggu ketika dari tombolnya ini dilepas seperti ini. Saya tekan terus, maka dia tidak akan menjalankan program binary resetnya. Jika saya lepas, maka dia akan reset seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.